Living roomnya keren, tempat makannya ciamik, area ibadahnya inspiratif banget, dan dapurnya juga kece abis. Kira-kira kamar utamanya kayak gimana ya? Ini adalah kamar tidur utama. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu Kak? Kenapa konsepnya dibikin kayak gini? Ya, jadi kalau di kamar tidur utama itu memang saya mainin warna yang lebih sedikit karena kan kita maunya kalau tidur tuh tenang, nggak banyak Ya. distraction, Ya, ya oke. kan. Sama supaya ngasih sedikit kesan maskulin, kita pilih warna hitam putih nih buat si kamar tidur utama. Tapi nih Kak, Bisa yang aja. lebih keren lagi nih, pemandangan view-nya langsung ke jendela keluar, itu udah ada pepohonan, terus ada suara air, ya kan, suara kolam ikan. Itu kenapa dibikin kayak gitu? Jadi dulu waktu mau membuat rumah ini, kita pengen kamar tidur utamanya itu seperti villa gitu. Wis. Jadi membuka jendela, langsung melihat taman, Hmm. dan langsung berasa, oh pagi-pagi langsung berasa segar, kayak gitu. Jadi waktu itu briefnya, gimana ya caranya bisa bikin kamar yang agak-agak kayak villa gitu. Nah akhirnya arsitek kami came up dengan ide ini, yaudah dibikin aja supaya si tempat tidurnya menghadap ke taman. Dapat idenya dari mana sih untuk desain interior itu, atau bisa kasih tips lah buat Adit ya, buat saya? Sebetulnya sih banyak-banyak browsing ya. Sekarang Ah. kan banyak banget sosial media dari Pinterest, Instagram, Oh, oke. terus juga Google. Tapi kalau saya pribadi sih basically pilih yang membuat hati senang gitu. Wih. Jadi kalau misalnya Hati senang walaupun tak punya. Ya gitu Terus, iya. Terus oh, gitu. jadi pilih apa namanya aksesoris yang kira-kira membuat kita happy, kita senang, terus nanti coba dipadu-padankan gitu. Sebenarnya Nyaman. sesimpel itu aja sih. Nyaman, Iya. oke. Kenyamanan buat diri kita sendiri gitu. Iya. Wow, ini menarik nih. Ini tangganya curam banget. Ini konsep apa lagi nih Kak? Ya ini sebenarnya konsep menantang bahaya. Ini sebenarnya mezanin. Ah. Mezanin itu tujuan utama Tujuannya apa? mezaninnya supaya kita punya akses yang lain ke lantai 2 gitu. Oh. Karena di sana tangga utamanya kan di depan. Bi- Jadi dari sini juga kita bisa langsung ke lantai 2 gitu. Jadi biar akses cepet langsung ke lantai 2 gitu ya, biar ngontrolnya cepet gitu ya. Iya, dan makanya untuk melengkapi dan memfungsikan mezanin ini di atas itu ada lemari. Itu wardrobe-nya suami saya, punya saya di bawah gitu. Nyaman banget ada di sini, nyaman banget. Tapi yang dari tadi saya kok ada yang nggak ada nih, yang jadi pertanyaan nih, kok nggak ada TV? Sebenarnya gini, kita Gitu. punya dua anak perempuan, dua-duanya masih usia SD. Jadi kita pikir sangat penting lebih menstimulasi kreativitas mereka dan mendorong mereka lebih banyak membaca gitu. Jadi biar mereka ngerasain yang namanya bosen tuh kayak apa dan Oke. mencari sendiri gimana sih caranya biar aku nggak bosen. Nah makanya kita banyak nyediain buku, terus kita bikin prakarya bareng, atau ya simple as nggak ada TV kan mau nggak mau akhirnya lebih banyak cerita, terus lebih ekspresif ketika melihat hal-hal baru. Itu sih yang saya rasakan di perkembangan anak-anak gitu. Keren banget. Tapi kan ngomong-ngomong, saya boleh nggak nih nyobain tangga penantang bahaya? Boleh banget, silakan dicoba. Aduh, kayak mau naik pesawat ya, nih. Oke. Memang harus hati-hati nih kayak. Nanti kita sana ya. Oke. Hohohoho, benar-benar inspiratif ya sahabat rumah impian. Kalau akses tangga menuju mezanin di kamar lumayan curam, nah beda lagi nih. Tangga utama menuju lantai 2 ini aman dan dibuat tersembunyi dari area komunal. Ada ide yang bisa ditiru nih sahabat rumah impian. Di bagian dinding tangga, penerapan beberapa bingkai foto dapat menghiasi dinding sehingga tidak terkesan flat dan membosankan. Selain memajang foto kenangan, Anda juga bisa memasang wall decor atau hiasan dinding seperti ini nih. Jadi terlihat unik dan berasa Skandinavia banget ya. Hahaha. Sahabat rumah impian, kita beralih ke beberapa ruangan di lantai 2 yuk. Nggak ada salahnya ya, memang jika ingin bereksperimen dalam penataan rumah impian kita. Begitupun yang dilakukan Asri dan Ajar. Untuk spot ruang kerja yang berada di koridor ini, mereka sengaja mengecat salah satu bagian dinding dengan warna hitam untuk mengesankan sisi maskulin. Ternyata malah jadi ide desain yang keren juga ya sahabat rumah impian. Warna hitam jadi terlihat kontras dipadankan dengan pemilihan meja kayu, kursi besi berwarna merah, dan juga beberapa aksesoris dan tanaman. Hehehe, eksplorasi nggak hanya sampai situ sahabat rumah impian. Ada ide lain yang bisa dicontek nih. Ini dia,
Balkon tempat favorit bersantai. Bisa sambil melihat pemandangan alam, bisa juga sambil baca buku loh. Widih. Meski porsi balkon ini kecil, tapi beneran nyaman banget deh sahabat rumah impian. Gak hanya nyaman, tapi juga nyentrik dengan pemilihan tegel kuno yang diaplikasikan pada teras balkon. Apik tenang. Berhubung di rumah ini gak ada TV, Astri dan Ajar sengaja membuat ruangan khusus untuk bermain dan berkreativitas anak-anaknya. Ketersediaan ruang bermain dalam rumah juga dapat memudahkan orang tua dalam mengawasi perkembangan anak. Ruang khusus bermain anak tidak harus mempunyai ruangan yang besar. Yang terpenting adalah sarana yang dapat memberikan perkembangan yang positif. Sirkulasi udara yang bagus juga perlu diperhatikan ya, agar anak bisa nyaman dan tetap menghirup udara segar. Ada seekor naga yang besar dan kuat. Maaf sahabat rumah impian, ini perpustakaan kami berisik. Tapi kenapa koridor ini dibikin perpustakaan? Alasannya apa? Kalau awalnya sih dari dulu kita pengen punya perpustakaan nih karena mau ngajarin anak-anak dari kecil suka baca, suka ilmu pengetahuan. Terus waktu kita kuliah juga ngumpulin buku. Jadi ya udah habis itu kita mikir bagaimana kalau nanti kita punya rumah harus ada perpustakaan nih. Cuma kami nggak punya pengen ada kamar khusus gitu kan, sayang gitu. Jadi akhirnya kepikiran di lantai 2 ada koridor yang mungkin bisa dimaksimalkan jadi perpustakaan. Ya jadilah inilah kayak gini. Ya kemudian Astri ribut gimana raknya, jadi ya diskusinya di sana sebenarnya, diskusinya menata buku kemudian milih rak gitu-gitulah. Cuma kami sepakat harus punya perpustakaan. Jadi gini Mas Adit, supaya perpustakaan yang gak terkesan membosankan, kita juga menjadikan buku-bukunya menjadi elemen dekorasi. Caranya adalah menampilkan buku-buku berdasarkan warna, kayak gitu. Nih sahabat rumah impian, jadi kalau punya koridor di rumah bisa dimanfaatkan dijadikan perpustakaan kayak Kak Astri dan Kak Ajar gini nih. Keren. Pintar.